Halo warga intelektual sekalian. Guys, bayangkan hanya karena kakaknya menghilang, wanita ini murtad dari agama Islam. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gara-gara ada seorang wanita yang kakaknya menghilang, ketika dia mencari, dia langsung murtad. Bagaimana kronologinya? Kok bisa? Menurut saya pribadi ini salah satu kisah murtad paling aneh di dunia. Kemudian kisahnya di mana? Kok bisa ada kisah murtad seaneh ini? Apakah karena dia menemukan kebenaran dalam Bible gitu? Apakah karena dia melihat karakter orang-orang Kristen? Apakah karena dia melihat bahwa agama kebenaran itulah agama Kristen? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ternyata berdasarkan data dari The Human Rights Iran, ini menurut data guys ya, saya tidak ngarang-ngarang, kalau bantah pakai data yang ilmiah. Menurut data dari Human Rights Iran, ada seorang perempuan bernama Soraya yang kakaknya menghilang ketika diciduk oleh pasukan IRGC Iran. Jadi TKP-nya terjadi di Iran beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi awal mulanya kakak daripada Soraya ini lagi kuliah di salah satu kampus Iran. Nah, setelah pulang kuliah, tiba-tiba pasukan IRGC langsung menciduk dan diminta keterangan. Nah, setelah diminta keterangan, entah kenapa kakak daripada Soraya ini menghilang, guys. Wow. Nah, karena Soraya ini penasarannya, kok bisa kakak saya langsung menghilang? Apa yang terjadi? Ternyata usut punya usut setelah dia riset gitu ya, setelah dia wawancarai teman-temannya gitu ya, kemudian dia nyari buku-bukunya gitu ya, dia menemukan ada sebuah kitab suci bernama Bible. Nah, ketika Soraya ini melihat ada Bible di kamar kakaknya, wadidaw, kok bisa kakak saya diam-diam jadi Kristen. Jadi ternyata kakaknya Soraya ini ditangkap karena dia diam-diam jadi Kristen. Sementara di Iran kita tahu bersama, ketika ada orang murtad, biasanya mereka itu dilarang keras. Kenapa dilarang keras? Karena pemerintah Iran itu adalah pemerintah rejim, ya, pemerintah otoriter, pemerintah khilafah, nggak boleh pindah agama. Walaupun nggak semuanya, ada sebagian yang boleh pindah agama, itu pun biasanya di kalangan tertentu gitu ya. Tapi Soraya makin penasaran gitu ya ketika kakaknya diciduk dan tidak pernah pulang gitu ya. Sampai keluarganya itu menyurati presiden, guys. Tetap kakaknya nggak kembali. Dicari-cari kemana-mana gitu ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha gitu ya. Pada zaman Orba. Ya, ketika ada mahasiswa yang diciduk, biasanya tidak akan kembali lagi gitu ya. Mirip-mirip seperti itu ya. Nah, setelah dia nyari tahu, ya dia riset, ternyata kakaknya diam-diam Kristen. Itulah alasannya kenapa IRGC menciduk gitu ya. Nah, anehnya ketika dia sudah capek nyariin kakaknya, dia iseng buka kitab suci atau Bible. Saya tidak ngarang guys ya, ini berdasarkan data yang ilmiah dari Human Rights Iran. Jadi kalau mau bantah pakai data yang ilmiah ya. Di video sebelumnya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, kamu asal mangap, mana datanya? Jelas-jelas saya sudah tampilkan datanya pakai slideshow ya, tapi tetap saya akan tampilkan juga nanti ya slideshow-nya, datanya dari mana saya ambil gitu. Jadi guys, setelah dia baca kitab suci ya, ternyata dia menemukan kebenaran. Saya tidak promosi agama Kristen di sini ya, disclaimer on ya. Saya nggak peduli kalian beragama kayak mau nggak kayak, saya tidak pro terhadap siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak mengatakan semua umat muslim jahat, saya tidak mengatakan seperti itu. Ada juga umat muslim yang baik ya. Ya, umat Kristen apakah semuanya baik? Nggak juga gitu ya. Jadi ternyata setelah dia baca kitab suci itu, dia menemukan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu ya. Dia baca kitabnya,
kok banyak banget ya kemiripan dengan yang ada di kitab gue? Kok banyak banget? Lalu dia baca lagi kitab suci yang lain gitu ya. Dibaca kitab suci agama Yahudi, dibaca Talmud, Torah dan sebagainya. Lah, kok mirip? Nah, karena ada banyak kemiripan, dia makin lama makin curiga gitu dengan agamanya. Lah, kok gini? Ya, jadi dia berpikir sangat-sangat terpukul saat itu ya. Lah, apa-apaan ini? Pantesan kakak gue murtad. Aduh, kacau nih. Lalu ya dia mempelajari kitab suci, dia mempelajari Bible, mempelajari Alkitab dan sebagainya. Kemudian diam-diam dia masuk ke sebuah gereja terowongan bawah tanah yang ada di Iran. Di Iran itu kan kalau bikin gereja itu kan nggak bisa ya, susah banget. Kalaupun ada gereja di sana itu gereja yang sebelum-sebelumnya sudah ada gitu ya. Untuk pembangunan gereja nggak ada, susah ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha. Ya ternyata bahasa Arab dari mendirikan gereja itu adalah sulit, saudara, sulit ya. Nah begitulah yang terjadi di Iran dan juga di Konoha. Konoha dan Iran itu kan 11-12 ya. Konoha itu kan meniru Iran gitu. Iran melarang pembangunan rumah ibadah, ya, melarang pembangunan gereja, Konoha juga mengikuti gitu ya. Jadi sepertinya berita ini mungkin akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelunjutan berjamaah. Tapi semua yang saya katakan di video ada dasarnya, ada sumbernya. Saya tidak ngarang gitu. Jadi kalau membantah, bantah pakai data yang ilmiah ya. Kemudian diam-diam dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang ada di Iran. Orang-orang Kristen yang ada di Iran juga ternyata banyak juga gitu yang diam-diam gitu. Lalu Soraya merasa bahwa, oh ternyata saya tidak sendirian. Ternyata saya merasa hal yang sama dengan orang-orang yang murtad di Iran. Kemudian seiring berjalannya waktu mereka melakukan pertemuan terus rutin gitu ya. Mereka bangun gereja di bawah tanah, terus melakukan oh, mengkaji yang namanya kitab suci, mengkaji yang namanya Bible dan sebagainya. Dan akhirnya ada yang bocorin ternyata guys. Langsung ya, langsung diciduk dong ya. Ya diciduk, lalu dia diinterogasi, nggak sampai dibawa ke kantor IRGC ya, diinterogasi. Lalu kebetulan saat itu suami daripada Soraya ini lumayan berpengaruh lah gitu ya. Suaminya mengatakan, sayang jaminin ya kita akan balik lagi ke agama Islam katanya gitu. Karena IRGC saat itu menuntut, lu nggak boleh pindah agama, lu harus tetap beragama Islam gitu ya. Jadi IRGC saat itu memaksa Soraya ini tetap beragama Islam, nggak boleh murtad. Nah, kemudian saat itu makin banyak serangan-serangan gitu dari tetangga, dari keluarga, dari sebagainya. Pokoknya nggak boleh murtad gitu ya. Lalu Soraya ini berpikir, lah bukankah agama itu hak asasi manusia? Bukankah agama itu bebas gitu, kita mau memilih agama apa aja? Kok sekarang dilarang-larang? Kok beragama nggak boleh? Lalu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Soraya melarikan diri ke Turki. Luar biasa. Kenapa dia bisa melarikan diri ke Turki? Jadi pelariannya ke Turki itu cukup dramatis guys. Awalnya dia ketahuan di bandara. Karena namanya kan udah mulai di blacklist sama IRGC ya. Di bandara dia ketahuan sama petugas bandara, nggak boleh pergi ke Turki. Lu mau melarikan diri ya? Lu kan masih percobaan, lu kan masih dijamini sama suami lu, kata gitu. Lalu Soraya ini kembali lagi gitu ya, beli tiket pesawat ke Turki. Alasannya apa? Alasannya mengikuti seminar gitu ya. Ya, mengikuti seminar tentang ilmu pengetahuan, sains gitu ya. Padahal dia mau melarikan diri dari Iran. Nah, kedua kalinya baru berhasil melarikan diri ke Iran. Nah, bukan ke Iran, ke Turki. Sampai di Turki, tiba-tiba pemerintah Iran menyurati Soraya. Pemerintah Iran mengatakan seperti ini. Soraya yang terhormat, dimanapun kamu berada, pulanglah ke Iran. Karena kalau kamu pulang ke Iran, saya tidak akan menghukum kamu.
please pulanglah ke Iran. Jadi Soraya berpikir, oh ini mah cuman umpan. Oh ini mah cuman bisa-bisaan pemerintah Iran, ya, biar saya bisa ditangkap, biar saya bisa dipenjara, biar saya bernasib seperti kakak saya gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Suaminya diduga menyusul ke Turki juga dan anak-anaknya dan sekeluarga mereka murtad massal beragama Kristen di Turki dan tidak balik lagi ke Iran. Wow, gila. Ya, sebegitu susahnya ya beragama di Iran. Tapi anehnya pendukung Iran di Konoha itu tidak akan menerima kalau saya ngomong seperti ini. Mereka biasanya akan mengatakan, mana datanya, mana datanya, datanya mana? Saya memberikan datanya. Ya. Oh ini datanya dari Human Rights Iran. Oh Human Rights Iran ini kan ditulis sama orang-orang Barat. Oh itu kan buatan Barat. Ya, pasti warga Konoha akan mengatakan seperti itu. Ini kan tulisan-tulisan daripada misionaris, ya, pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi ya, kalau Google, mereka tidak mengatakan itu buatan Barat gitu. Padahal itu kan buatan Barat juga. Banyak peralatan yang kita gunakan sekarang ini buatan Barat, buatan Israel. Tapi kita nggak peduli kan. Jadi kita itu standar janda gitu ya. Kalau berhubungan dengan yang namanya keyakinan, oh tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka kita akan mengatakan, oh itu buatan Barat. Jadi warga Konoha seperti itu guys, tidak bisa menerima fakta yang sebenarnya. Saya tidak pro terhadap Kristen di sini, ada disclaimer on ya. Terserah kalian mau beragama kayak, mau nyembah kura-kura ninja kayak, mau nyembah apapun nggak jadi masalah. Tapi gini ya, kita harus mengakui gini ya guys. Kalian itu teman-teman muslim, jangan terlalu benci dengan teman-teman Kristen gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin ya nggak semuanya umat muslim seperti itu ya. Mungkin sebagian umat muslim itu, sebagian besar mungkin ya, oknum ya. Oknumnya ratusan juta gitu. Dari kecil diajarkan bahwa Nasrani itu jahat, kafir, ya mereka itu tidak percaya dengan Tuhan dan sebagainya dikata-katain. Tapi kita lihat pada faktanya guys ya, fakta di lapangan. Jadi menurut data yang ilmiah ya, bukan data yang saya karang-karang sendiri gitu ya. Menurut data yang ilmiah, negara paling toleran di dunia ini negara apa? Negara yang bekas Kristen dan masih ada banyak Kristen sekarang juga kan, seperti Kanada, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Jadi itu artinya bisa dikatakan bahwa asumsi Anda yang mengatakan bahwa orang Kristen itu jahat itu salah total. Bahkan orang-orang Muslim yang sekolah di sekolah Kristen juga, mereka tuh nggak dipaksa jadi Kristen gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir negatif. Saya melihat di Konoha itu ada kecurigaan antara umat Muslim dan umat Kristen gitu ya. Mereka saling curiga satu sama lain. Nggak boleh seperti itu. Kita tidak akan jadi negara maju kalau saling curiga satu sama lain gitu. Ya, itu yang saya tekankan gitu. Jadi ya bisa aja Konoha kalau misalnya mayoritas Kristen jadi oh, semakin toleransi kan. Kita bicara by data yang ilmiah gitu. Bukan data yang berdasarkan opini. Opini itu kan asumsi gitu. Tidak melalui riset, tidak melalui penelitian, tidak melalui pengamatan, tidak melalui ilmu pengetahuan, tidak melalui metode yang ilmu pengetahuan. Jadi pada datanya seperti itu. Negara-negara paling toleransi di dunia, negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya. Jadi kalau negara kita intoleransi, kita tidak bisa jadi negara maju. Semakin toleransi negara kita, semakin maju gitu. Karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang intoleransi. Kagak ada. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan guys ya. Kemudian, selain itu, kenapa di Iran ini sangat membatasi yang namanya perbedaan agama? Ini yang jadi pertanyaan besar gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Iran itu bisa bersatu karena mereka satu agama. Kalau mereka berbeda-beda agama, mungkin mereka akan pecah belah. Jadi, persatuan Iran itu persatuan karena satu agama, bukan karena satu negara. Mereka nggak terlalu peduli dengan yang namanya nasionalisme negara. Mereka tuh nasionalis agama. Jadi mereka takut ya, kalau misalnya nih banyak yang murtad gitu ya, mereka takut nanti
kekuasaan Iran itu runtuh, mereka takut jadi negara sekuler, mereka takut nanti ke barat-baratan, karena orang Kristen itu dianggap dari barat gitu. Karena eh, mereka punya musuh bernama Amerika gitu. Amerika itu kan mayoritas Kristen, sehingga dimusuhi juga gitu. Padahal di Amerika, apakah Amerika melakukan hal yang sama? Enggak kan? Apakah Amerika merajia orang-orang Muslim yang ada di Amerika? Enggak kan? Jadi jangan seperti itu ya. Jangan bodoh gitu. Jadi banyak warga Konoha itu terlalu takut, ya. Takut berlebihan gitu. Jadi yang bikin orang fobia terhadap Muslim itu ya umat Muslim itu sendiri gitu. Ya kelakuannya seperti ini coba. Pemerintah Iran coba. Ya nggak semua umat Muslim seperti itu. Tapi ya justru coba sebutkan satu saja negara Kristen yang melarang orang pindah ke agama lain gitu. Coba. Timur Leste misalnya, 90% lebih beragama Kristen. Ketika mereka nikah ke orang Islam gitu, atau murtad, bukan murtad, mualaf misalnya. Apakah diperlakukan seperti yang dilakukan oleh Iran gitu, dipanggil gitu? Itu yang jadi permasalahan. Justru Iran semakin melarang umatnya berpindah agama, semakin berontak kan. Semakin banyak orang yang ini kan, pindah agama kan. Jadi jangan terlalu ini guys ya. Jangan terlalu fanatik dalam beragama, jangan terlalu berlebihan dalam beragama, jangan bodoh dalam beragama. Ya, beragama dalam keadaan bodoh itu ya sama seperti orang buta gitu ya, yang dituntun oleh orang yang ya bisa jahat gitu. Gak semua pemuka agama baik guys, ada juga yang jahat. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Anda yang menyimpulkan, saya tidak menyimpulkan. Salam rasional.